Sobat YouTube, karena sudah mulai banyak video yang saya upload di channel saya, namun belum ada secara khusus cara membuat media tanam yang baik untuk kita tanam tanaman apa saja. Jadi yang paling kunci sebenarnya adalah media tanamnya, di mana akar bertumbuh. Akar itu adalah alat vital bagi tanaman, ya, sehingga tempat akar tumbuh itu atau media tanam itulah yang sangat penting untuk kita buat. Saya secara khusus membahas cara membuat media tanam. Selama ini saya gunakan untuk menanam buah-buahan, sayur-sayuran maupun bunga-bungaan. Baik sobat YouTube, sekarang kita akan memperlihatkan satu persatu campuran dari media tanam yang akan kita buat. Yang pertama adalah tanah. Ini ya, kalau kita lihat ini adalah tanah. Nah, pertama tentunya tanah. Yang kedua adalah kohe atau kotoran hewan. Nah, kalau kotoran hewan ini bisa kita ganti dengan kompos, ya, pupuk tumbuh-tumbuhan, ya, kompos, atau pupuk organik yang memang sudah dijual hasil olahan pabrik, ya, ada dalam bentuk satu karung ukuran 40 liter, 40 kilo yang biasa dijual, itu juga bisa. Jadi yang intinya bagian ini adalah pupuknya, apakah dia kohe kotoran hewan atau kompos atau olahan pabrik, yang jelas itu pupuk organik, ya, pupuk organik. Nah, jadi yang ada yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, yang kita pakai, ya, yang jelas itu adalah pupuk organik. Jadi tidak ada pupuk kimia yang kita gunakan. Yang berikut di sebelahnya ini adalah sekam. Jadi yang biasa saya gunakan itu adalah sekam yang sudah tua, ya, sekam yang sudah tua seperti ini. Kalau tidak ada sekam tua ya tidak apa-apa juga, sekam yang baru, ya, karena sekam itu kegunaannya untuk menggemburkan media tanam kita, ya, jadi gembur. Kalau tidak ada sekam di lingkungan Anda, ya, bisa diganti dengan sabuk kelapa yang biasa disebut dengan kokopit. Jadi sabuk kelapa itu sudah dihancurkan halus, ya, seratnya dibuang, yang ada adalah butiran-butiran itu. Nah, itu yang direndam untuk menghilangkan zat taninnya dengan air 1 hari, sehingga itu bisa digunakan. Nah, kalau tidak ada sekam, bisa menggunakan kokopit tadi. Itu tujuannya adalah untuk menggemburkan media tanam kita. Yang berikut, yang terakhir ini yang paling penting sebenarnya, yang berdasarkan pengalaman saya ini sangat penting, yaitu sekam bakar atau arang sekam. Jadi arang sekam ini sebaiknya ada, karena kegunaannya sangat penting, yaitu pertama untuk menyerap air, menyimpan air di dalam media tanam kita, termasuk juga untuk menetralisir jamur-jamur atau bakteri yang tidak menguntungkan di dalam tanah, ya, dia bisa mematikan jamur-jamur dalam tanah ini. Jadi ini sekam bakar penting sekali. Nah, bagaimana perbandingannya, ya? Jadi kalau perbandingannya ini semuanya arang sekam 1, ya, sekamnya 1 dan kohenya, komposnya 1. Bagaimana dengan tanahnya? Tanahnya tergantung, ya. Saya bilang tergantung tanahnya ini. Kalau tanahnya ini adalah tanah yang subur, gembur, sudah bagus, ya, maka perbandingannya bisa 3, ya, 3 tanah dicampur dengan satu ini semua, ya. Tapi kalau tanahnya ini kurang gembur, lihat, kemudian kurang subur juga, zat arahnya kurang, ya, biasanya tanah merah, maka sebaiknya perbandingannya hanya 1. Jadi 1:1:1:1:1, iya. Sehingga perbandingannya ini tergantung dari tanahnya tadi saya katakan, tapi yang lainnya tetap, ya, 1:1:1.
Jadi khusus saat ini saya sudah menggunakan tanah yang lumayan bagus, tidak terlalu subur dan tidak juga jelek, ya. Sehingga saya gunakan perbandingan 1,5, ya. Bagian 1,5 bagian tanah, yang lainnya 1, ya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya saya gunakan juga 2, perbandingannya 2 atau 1,5. Karena tanah yang saya gunakan di sini, lingkungan saya itu sudah ya lumayan cukup bagus. Tapi kalau dia bagus sekali, ya cukup perbandingannya 3, ya 3 ini, yang lainnya 1. Tetapi karena ini ya masih perlu satara, sehingga saya perbandingannya 1,5 atau 2 banding 1,1. Tetapi kalau jelek, ya 1 banding 1 banding 1 banding 1, begitu ya. Nah, ini saya gunakan 1,5 tanah, 1 kohe, 1 sekam, dan 1 sekam bakar atau arang sekam. Keempat campuran media tanam ini kita campur, ya, jadi 1. Nah, perlu sobat ketahui bahwa media tanam ini sudah ada yang tersedia dijual di beberapa toko pertanian dalam ukuran biasanya ukurannya 15 kilo atau sekitar 20 kilo, itu dijual sampai 25.000 satu sak itu, yang isinya 15 kilo atau 17 kilo sampai 20 kilo. Jadi sudah banyak diperjualbelikan, ya. Untuk kandungannya ya tidak jauh-jauh beda dengan yang saya gunakan ini. Kadang-kadang mereka tidak menggunakan arang sekam, dia hanya menggunakan ketiga ini, ya. Jadi kalau kita buat sendiri kan lebih bagus, ya, lebih meyakinkan kita akan kesuburannya. Jadi kandungannya sudah jelas. Jadi saya buat seperti ini, akan saya campur, ya, campur rata, dan setelah tercampur barulah bisa kita gunakan. Tapi sebenarnya kalau mau lebih bagus, ya, kalau mau lebih bagus, sebelum digunakan kita semprotkan dengan pupuk organik cair, ya. Nah, pupuk organik cair itu kan kandungannya dalamnya adalah bakteri sebenarnya, berbagai macam bakteri yang banyak. Jadi gunanya ketika kita semprotkan media tanam campuran ini dengan pupuk organik cair adalah untuk mematikan jamur-jamur dan pupuk-pupuk yang masih sebenarnya masih belum jadi, itu akan terfermentasi oleh pupuk organik cair yang kita siramkan, ya, dengan diurai dulu dengan bakteri-bakteri pada pupuk organik cair itu. Jadi biasanya yang lebih bagusnya adalah campuran ini disemprotkan dengan pupuk organik cair, campurkan secara merata, kemudian disimpan 1-2 minggu, difermentasi 1-2 minggu dulu, sehingga baru setelah itu digunakan untuk ditanam, sehingga lebih baik untuk tanaman, lebih aman. Tetapi biasanya saya juga tidak lakukan seperti itu. Saya langsung tanam, tapi saya pada saat saya menyiram, nah itulah saya gunakan pupuk organik cair tadi. Jadi itu juga bisa, ya, itu juga bisa. Jadi yang penting kita semprotkan pupuk organik cair ketika kita menyiram seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Jadi untuk saat ini kita campur dulu, ya, sobat YouTube. Ini contoh media tanam yang sudah dicampur rata seperti ini, ya, campuran sekam bakar, kotoran hewan, dalam hal ini kotoran ayam, ya, dengan tanah, ya. Sudah selesai kita ramuh, dan ini sudah bisa kita jadikan media tanam, baik ditanam di polybag, ya, tanaman yang ditanam polybag kita masukkan di polybag, atau tanaman yang ditanam di lahan bedengan di sana. Jadi bedengan tidak kita campur tanahnya dengan ini lagi, tapi kita buat bedengan saja, kita gemburkan tanahnya di bedengan, kemudian kita lubangi di bedengan itu di mana tempat kita mau menanam, ya. Disitulah setelah dilubangi kita masukkan media tanam ini
sebagai tempat tumbuh benih yang kita tanam, ya. Jadi seperti itu, sehingga dia menghemat media tanam, ya. Jadi tidak dicampur dengan tanah yang ada di lahan, tetapi digemburkan saja tanah di lahan, kemudian dibuatkan lubang sesuai dengan tanaman yang mau ditanam. Lubangnya bagaimana? Nah, itu baru dimasukkanlah media tanam dalam lubang ini. Di media tanam inilah ditanam, sehingga hemat, efektif dan efisien kita menanam tanaman kita. Saat ini saya berada di kebun organik saya. Di bawah ini ada buah-buahan, ya, di tabu lampot. Yang sebelah ke sana ini ada lahan yang saya tanami dengan berbagai macam sayur-sayuran dan sebagian tabu lampot. Dan sekarang saya akan memperlihatkan hasil dari tanaman-tanaman saya yang saya tanam di media dengan menggunakan media yang saya jelaskan tadi. Media tanam yang sangat baik untuk semua jenis tanaman, baik sayur-sayuran, buah-buahan maupun bunga-bungaan. Ini contoh, di sini saya belakang rumah saya ada yang saya tanam, yaitu Corvald atau bunga kol yang warna putih. Bunga kol ini saya tanam hanya di polybag kecil, ya, polybag, ya, dengan ukuran 25 x 25. Ini sudah hampir mengeluarkan bunganya, ya. Polybagnya seperti ini saja, ukurannya 25 x 25 dengan menggunakan media tanam yang saya buat, ya, sangat baik. Tumbuhnya ini baru kurang lebih 1 bulan, ya, kurang lebih 1 bulan tumbuhnya seperti ini. Dan saya perlihatkan yang sudah berbunga, sudah mengeluarkan bunga yang tidak lama lagi bisa dipanen, seperti ini, ya. Jadi ini yang sudah mengeluarkan bunga, ya, jadi ada beberapa, ya, seperti ini juga sudah mengeluarkan bunga, ya. Ini contoh lagi salah satu tanaman yang saya tanam di polybag dengan ukuran 35 x 40 cm yang perkembangannya sangat pesat. Sudah berapa kali dipanen, ya, sudah banyak kali dipanen. Ini dia tidak belum kering, dia masih hijau terus, ya, dan tumbuh terus, memanjang, meninggi pohonnya, dan selalu berbuah, ya, tidak berhenti berbuah. Dan ini buahnya lumayan banyak, ya. Sini ada beberapa buahnya, ya. Kemudian di bawahnya juga ini sempat rubuh karena buahnya banyak, ya. Buahnya banyak, sempat dia rubuh. Jadi saya kasih penopang besi seperti ini sehingga dia bisa bertahan, ya. Jadi ini juga dengan menggunakan media tanam yang sama, ya. Ini juga planter bagnya agak besar. Planter bagnya ini berukuran 100 liter, ya, ukurannya 100 liter. Dengan tumbuhan di atasnya ini adalah jambu sukun, jambu yang tidak memiliki biji dan buahnya sangat besar seperti ini, sudah berbuah. Ini walaupun tanaman ini jambu sukun ini baru berumur 6 bulan, tapi sudah berbuah, ya, dan sudah muncul lagi bakal buahnya, ya. Jadi sangat subur dengan menggunakan media tanam yang saya sudah buat. Contoh lagi yang di planter bag kecil ini, bisa dilihat planter bag ini ukurannya hanya ukuran 30 x 40 juga, 25 x 40 kalau tidak salah ini. Dan bahkan saya menanam 2 paprika di atasnya, ini 2 paprika, dan dua-duanya seperti ini, ya. Dia berbuah, ya, cukup besar buahnya, ya. Ini juga salah satu varietas terong bulat
yang tidak panjang ya, terong ini, terong ungu yang saya tanam di polybag ya, polybag kecil, hanya ukuran sekitar 35 kali 25. Ini salah satu varietas terong bulat ungu ya, yang lumayan besar. Ini buahnya satu ya, bisa lihat dia bulat, besar, dan berwarna ungu. Ini salah satu yang saya tanam dari banyak jenis varietas dari terong yang ada di sini, baik warna, ukuran panjang, bulat ya, bermacam-macam. Ini ditanam langsung di lahan ya, dengan menggunakan media tanam yang saya sudah praktekkan. Sobat YouTube, kita juga akan melihat tanaman yang saya tanam di lahan bedengan yang tidak terlalu luas. Seperti sobat lihat di sini, di bawah ini ada wortel ya. Wortel tidak sampai satu bedeng yang saya tanam. Wortel ini hanya sekitar setengah bedeng ya, namun sudah memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik ya. Ini belum lama, baru sekitar 2 bulan lebih, sehingga umbinya belum besar. Saya juga seharusnya melakukan penjarangan, tapi karena ini bibitnya hanya sedikit saja, saya tidak sempat melakukan penjarangan, sehingga kemungkinan ini agak kecil umbinya. Tetapi kita lihat bagaimana kesuburannya, luar biasa ya. Ini menggunakan juga media tanam yang saya sudah campur ya. Media tanam yang saya gunakan ini di lahan ini, saya hanya membuat lubang di bedengan ini sepanjang ke sana ini ya, lubang ini ke sana ya. Kemudian saya isi dengan media tanam, lalu saya tanam di atasnya ya, sehingga hasilnya luar biasa seperti ini ya, sangat subur. Nah, ini juga di sebelahnya ini bengkoang ya, bengkoang setengah bedeng juga sama. Ini ada kacang panjang. Kacang panjang ini juga saya gunakan media tanam ya, media tanam yang sama, luar biasa suburnya, daunnya besar-besar, banyak sekali buahnya ya, buah dari kacang panjang ini ya, luar biasa buahnya. Kita lihat ini ya, buahnya banyak. Ini juga saya menggunakan media tanam yang sama. Jadi walaupun ditanam di bedengan seperti ini, satu bedeng, tetapi saya sudah membuat lubang sebelumnya, membuat lubang, dan lubang itu kemudian saya isi dengan ya sekitar sepertiga ember ya, sepertiga ember media tanam. Saya masukkan dalam lubang, lalu saya tanam di atasnya kacang ini, kacang panjang, sehingga dia bisa sesubur ini. Kacang panjangnya banyak ya, sana kacang panjangnya ini banyak sekali. Jadi hanya satu bedengan ini kita bisa memanen banyak nanti ya, puas memakan kacang untuk konsumsi rumah tangga saja, tidak usah lagi beli sayur. Ini juga selain kacang panjang, ini buncis ya, kacang buncis sudah berbuah seperti ini, berbunga ya, sebentar lagi dia akan berbuah ya, ini ya, bunganya ya. Ini juga satu bedeng dengan kesuburan yang luar biasa ya, hanya menggunakan media tanam yang saya sebutkan tadi. Namun tetap pemupukan dilakukan setiap bulan
ya, seperti yang saya sudah buatkan videonya juga, cara melakukan pemeliharaan melalui pemupukan NPK dan pupuk organik, termasuk juga pupuk organik cair ya. Tapi kalau media tanam tidak seperti yang saya sampaikan, dilakukan tidak seperti itu, maka ini juga akan mempengaruhi ya, karena media tanam yang paling utama ketika dia baru ditanam memang dia menampakkan kesuburan yang luar biasa ya. Ini banyak sekali bunganya sudah keluar ya. Jadi barangkali demikian saja